Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun. Ya, walaupun kondisinya ada pembatasan. Baik, untuk perkuliahan kali ini mungkin sedikit berbeda teknik penyampaiannya, karena saya harus menggunakan media-media online yang kebetulan juga sebenarnya kuliah kita itu tujuannya ke sana juga, multimedia based interaction design, ya, ini terkait dengan IT, komputer, dan e-learning juga. Jadi kesempatan ini mungkin sangat pas sekali untuk menyampaikan ini. Jadi seperti minggu lalu kita telah mempelajari beberapa model, ya, untuk mendesain suatu pembelajaran dari Dedi, dari Adi gitu ya, yang kemarin A D D I E gitu ya, itu apa pelafalan dalam Indonesia ya, kalau dalam bahasa Inggris kan lain. Baik, hari ini coba saya menjelaskan tentang multimedia and assessment analysis sebenarnya. Apa sih itu gitu ya, yaitu bagaimana kita mengakses dan menganalisa kebutuhan multimedia yang akan kita buat atau yang akan kita develop, kurang lebih seperti itu. Oke, kita mulai saja pembelajaran ini. Terlebih dahulu, bagaimana webinar? Sudah siap di depan laptop masing-masing atau handphone atau tablet mungkin? Ya, bebas saja. Nggak usah pakai kaos berkerah juga nggak apa-apa ya. Ini tapi ingat, jangan ngantuk ya, karena nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Anda setelah tayangan ini. Oke, baik, kita mulai. Nah, seperti yang Anda lihat ya, ini ada di situ ada gambar ya. Ini sebuah siklus sebenarnya ya. Assessment, analysis ya. Kemudian di bawahnya ada need assessment ya, mengakses kebutuhannya apa sih. Baru kemudian masuk ke front end analysis ya. Itu lebih ke tampilan depannya, tampilan mukanya seperti apa, misalkan di learning wajahnya atau user interface tampilan aplikasi kita seperti apa. Kemudian itu baru bayangan ya, baru bayangan. Kemudian selanjutnya adalah baru kita mendesain, merancang. Dari tampilan itu kita kembangkan rancangan, kebutuhannya apa saja tadi langsung dituangkan. Kemudian baru pengembangannya, benar-benar teknisnya gitu, membuatnya seperti apa. Masuk development, baru implementasi, digunakan, ini udah digunakan. Nah, baru setelah digunakan kita lihat evaluasinya seperti apa. Dari situ kita bisa menentukan juga kemudian asesmen yang terjadi. Maksudnya gini loh, setelah kita lihat evaluasi ternyata harus ada perbaikan-perbaikan. Nah, itu juga perlu. Jadi sehingga siklus lagi, berulang lagi nih asesmennya, baru lagi mungkin versi pengembangan multimedia, aplikasi multimedia selanjutnya berbeda lagi gitu. Maksudnya ada revisi-revisi lagi ya, kurang lebih seperti itu. Baik, ya ini merupakan beberapa asesmen ya yang harus dilakukan. Pertama, di sini ada normatif assessment. Normatif assessment ya, seperti namanya berarti normatif
ya, assessment terhadap kebutuhannya apa, atau bisa disebut kita istilahnya normative need, ya. Need that is compared to standar. Jadi maksudnya paling enggak kita harus bisa merujuk ke standarnya. Contohnya misalnya kebutuhannya ini perlu sumber daya atau resources seperti apa sih? Sumber daya itu bisa orang, keuangan, dan waktu, ya. Jadi bukan hanya uang saja, finansial saja. Contohnya misalkan sebuah industri, ya, itu bisa industri standar established that is should take 700 50 hour, bayangin aja tuh 750 jam of development time for each hour of computer based training delivery. Jadi untuk membuat satu pelatihan, ya, computer based, multimedia based, itu bisa mencapai persiapannya sampai pengembangannya totalnya ya 750 jam hanya untuk 1 jam. Ya, kalau orang yang tidak mengetahuinya memang itu akan dilihat seperti ya paling nggak lama gitu, ya. Tapi pada dasarnya bisa lama persiapan. Mungkin ini sekarang terjadi dengan kasus seperti ini. Banyak beberapa dosen yang belum biasa gitu melakukan e-learning. Jadi agak sedikit harus beradaptasi. Wah, katanya saya dengan e-learning ini jadi sampai malam, Pak, di depan komputer dan segala macam, ya. Seperti itu. Nah, tentu itu karena memang tidak mempersiapkan, karena memang ini kan kejadiannya sangat boleh dibilang mendadak. Mungkin bagi saya ini tidak terlalu memberatkan karena saya sudah materi-materi seperti ini udah saya siapkan gitu. Hanya untuk beberapa kuliah yang memang baru saja, yang belum mata kuliah yang baru saya ajar di semester ini. Mungkin sementara mata kuliah lainnya sudah ada, ya. Dan strateginya juga mungkin berbeda-beda, ya. Yang kedua adalah felt need. Jadi kita harus merujuk ke orangnya tuh maunya apa, seperti apa keinginan mereka, apa yang mereka harapkan dari multimedia based learning ini gitu, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah kebutuhan, ya. Nomor 3 itu express or demanded need. Jadi apa yang dibutuhkan gitu, ini terkait dengan supply and demand sebenarnya. Jadi terkait dengan supply and demand, ya, yang paling gampang saya contoh saat ini, kebetulan kondisi saat ini sangat apa, jadi sekarang ini demandnya banyak sekali ini aplikasi net meeting, online meeting jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, PJJ, apalagi GoToMeeting, ya, Zoom, macam-macam aplikasi. Ya, seperti itu. Itu yang perlu kita pikirkan juga. Jadi kebutuhannya seperti itu nggak? Harus sinkronus nggak? Sinkronus itu harus real time nggak? Ketika saya online, Anda juga online juga nggak? Atau cukup saya online, nanti Anda boleh beberapa saat boleh lihat lah, ya. Saya lebih suka yang sekarang ini seperti itu. Karena kalau saya real time semua, ya, 100% real time, Anda akan keteteran juga. Karena dosen lain banyak menerapkan real time. Maksudnya kuliahnya dulunya jam 8, setengah 8, harus setengah 8 juga. Padahal ada sisi-sisi learning yang bisa kita manfaatkan. Ya, kemudian yang 4, comparative need. Nah, jadi ini juga kita tidak bisa mensamaratakan. Makanya kita di sini yang saat ini memang terjadi, kebetulan ini kasusnya banyak kasus-kasus yang cocok dengan pembahasan kita hari ini. Jadi comparative need, tiap orang tuh beda gitu. Ada yang suka yang langsung real time pakai net meeting, mahasiswanya disuruh lihat, ayo online. Kalau saya
Kalau tidak memang perlu sekali ya cukuplah nanti mahasiswanya melihat video saya, yang penting lihat ya, sekedar klik terus ya udah tidur. Nah, karena nanti misalnya ada tugas-tugas yang harus memang jawabannya ada di situ, ada di apa video-video saya itu. Nah itu contohnya komparatif. Jadi memang tiap orang tentu ada perbedaan gaya-gaya. Nah ini juga harus kita eh, pertimbangkan. Yang selanjutnya yang kelima ya, yang kelima anticipated ya, and future need. Nah dulu itu menganggapnya hal-hal seperti ini gampang lah, kita kan harus tatap muka, harus face to face ya, biar mahasiswa langsung berinteraksi. Ya memang bagus, harus ada komunikasi, interaksi sosial juga antara dosen dan mahasiswa ya. Tentu sebatas akademik ya, bukan sebatas pribadi, beda lagi. Nah itu eh, kalau keadaan normal. Tentu kalau keadaannya berbeda seperti sekarang ya berbeda lagi gitu ya, berbeda lagi dalam artian apa ya, sekarang misalnya ini kan mendadak, jadi tingkat antisipasinya juga rendah gitu ya. Sehingga ada yang sampai malam-malam dosen ya, kalau saya sih normal-normal aja alhamdulillah ya. Mana saya sedikit dengan kondisi ini agak nyantai karena materi-materi sudah saya siapkan 2 tahun yang lalu seperti ini ya. Jadi itu kira-kira anticipated-nya ya. Ya baik. Jadi sini ada 7 aktivitas ya, 7 aktivitas dalam bagaimana kita suatu proses mengkondak suatu need assessment ya, seperti itu. Mengkondak suatu tadi yang tadi ada 6 itu. Jadi pertama kita harus menentukan kondisi saat ini seperti apa sih, ada sudah siap atau belum ya. Kemudian define the job, jadi maksudnya define dulu bukan apa job yang perlu atau yang cocok dengan ini, tetapi maksudnya skill-skill apa, pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk apa membuat multimedia based ya interaction design itu berjalan atau berhasil sukses gitu ya, complete the work gitu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengurutkan ya, rank the goal in order of priority. Jadi skala prioritas mana yang terkait, mana yang enggak gitu ya. Yang keempat, identify this ya, discrepancies ya. Ini sebenarnya adalah antara ini kayak gap ya, semacam gap ya. Apa yang performa yang diharapkan sama dengan realitanya gitu, realita yang diharapkannya. Maksud saya gini, expected performanya ya, kinerja yang diharapkan sementara dengan aktual performanya. Nah, jadi mungkin nggak semuanya sama gitu ya, nanti ada gap. Jadi tentunya ini harus dipertimbangkan ya, sehingga misalkan ya perbedaan ini kalau di sini diistilahkan discrepancies ya, as well as missing task. Ya ada yang beberapa yang sama gitu ya. Keempat, maksud saya kelima adalah menentukan positif area. Jadi kita harus bisa merelasikan bahwa misalkan pengembangan ini akan sangat berkorelasi atau positif dengan apa bisnis kita ya. Atau misalkan kalau di kampus bisnisnya ya pendidikan gitu, urusannya terkait dengan pengajaran. Kemudian yang keenam tadi terkait dengan yang tiga sebenarnya, yaitu bagaimana men-set prioritas dalam kita bertindak ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ini bisa membantu Anda dalam pemahaman ini.
Oke, yang selanjutnya bagaimana sih ya kemudian need assessment-nya seperti apa gitu. Maksudnya tadi kita udah bahas beberapa jenis assessment yang harus dilakukan ya. Sekarang bagaimana sih untuk kita bisa uh, menyelesaikan sebuah assessment ya. Need assessment is accomplished by developing assessment questionnaire established procedure for collecting data. Nah, yang dimaksud seperti ini ya, tentunya assessment itu kan benar-benar kita lihat datanya ya, faktanya enggak ya kayaknya seperti ini deh, hanya maksudnya kayaknya bisa deh gitu kan, itu bukan assessment, itu asumsi-asumsi ya. Dan itu hal semacam itu harus dihindari ya. Tekniknya macam-macam, bisa menggunakan kuesioner ya, sekarang gampang nih ada platform ya, atau bisa juga ya wawancara langsung ya, interview langsung ya, nanya seperti apa kebutuhannya, apa sih pengennya seperti apa gitu. Kemudian fokus group itu mungkin nanyanya nggak semua orang, jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang di sampling aja satu wakilnya gitu. Kemudian terakhir bisa juga dengan observasi, kadang-kadang orang mungkin tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan gitu, kadang-kadang ada orang seperti itu, mungkin kita harus observasi langsung seperti itu kira-kira. Nah, dari tadi yang saya bahas juga masuk ke tadi baru need assessment-nya. Dari situ akan masuk ke front end analysis ya. Front end analysis ini terdiri audio analisis, teknologi analisis, task analisis ya, critical incident ya, analisis, situational analysis, objective analysis, dan extend data analysis atau media analysis, cost and benefit. Nah, mungkin nanti akan setelah ini akan saya jelaskan detail satu persatunya. Oke. Anda lihat gambar ini ada fase-fase instructional design dan rasio waktunya. Anda mungkin akan melihat bahwa fase analisis itu hampir sama dengan fase implementasi, evaluasi, dan maintenance. Coba bayangkan itu ada, ini kan 1, 2, 3 ya, ini implementation evaluation, itu dua fase yang paling kanan dibandingkan fase analisis ternyata memakan waktu tempo yang hampir sepertiganya. Untuk rancang cuma 10% ya kan, 30 pengembangan yang kita pikir membuat klik segala macam, desain asetnya segala macam, buat multimedia, ternyata hanya 23%. Ini menunjukkan betapa pentingnya dianalisis ya. Kenapa analisis bisa 33%? Ya, bayangin Anda ini kalau dilihat dari situ ya, perancangan gitu ya, menganalisis persiapannya 33%. Sementara buatnya aja yang pengembangan itu development 23, yang menurut kita itu kan harus bikin pakai apalah flash, pakai apa gitu ya, toolsnya banyak. Kenapa coba? Karena ya memang di situ yang menentukan. Karena kalau tidak tepat di dalam analisisnya, berarti kebutuhan asesmennya seperti apa, need asesmennya seperti apa, asal-asalan, maka akan berakibat pada nanti desainnya juga akan kurang tepat, berujung pada pengembangan development yang sehingga nanti ketika diimplementasikan pasti tadi ada yang expected sama realita performanya jauh ya. Ketika diaplikasi akhirnya tidak sesuai dengan target objektif yang kita inginkan, sehingga ada perbaikan, maintenance, pengurangan lagi tuh siklus tadi itu yang assessment itu. Nah, itu yang menjadi mengapa fase implementasi begitu memakan waktu lama ya kalau dari time ratio di sini.
Oke. Nah, untuk seperti yang saya tadi sampaikan sebelumnya, bahwa tadi beberapa front end ya analisis ada beberapa jenis. Nanti akan saya jelaskan secara detail. Nah, ini mungkin akan saya jelaskan di sini ya. Audience analysis. Jadi di sini bilang this is information help design a solution appropriate to intended audience. Ya. Jadi di sini ada beberapa hal. Jadi kita harus bisa atau menganalisis audiens kita, user kita dalam hal ini, siapa yang akan menggunakan ya. Ini akan berakibat pada solusi-solusi yang akan kita implementasikan ya. Misalkan begini, audiens kita yang sudah terbiasa belum dengan komputer, atau audiens kita sudah terbiasa belum dengan online, itu juga perlu diperhatikan. Atau mungkin ada beberapa teknik, kalau saya pernah itu, yang mesti pakai grup gitu ya, sehingga yang kurang mengerti bisa tertolong, bantu. Nah, selanjutnya adalah teknologi analisis. Jadi di sini terkait dengan teknologi apa yang akan dipakai ya, teknologi apa yang akan dipakai, teknologi seperti apa ya. Misalkan kita cukup menggunakan YouTube live streaming, atau kita cukup menggunakan Zoom, GoToMeeting, dan segala macam. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga kita juga bisa mengukur ya fase-fase approach multimedia, sejauh mana kesiapan kita dengan teknologi tersebut ya. Jadi ini nggak bisa kita paksakan juga harus pakai ini, tergantung tadi balik lagi ke audience analisisnya juga. Jadi harus diimbangkan antara audiens kita, user kita yang memakai dengan teknologi ada. Teknologi canggih tetapi usernya masih belum siap atau belum secanggih teknologinya, itu juga akan jadi masalah nantinya. Oke, baik. Nah, yang selanjutnya ada situational analysis. Jadi ini terkait dengan physical condition ya, artinya environment-nya, lingkungan ketika dia bekerja, ketika dia menggunakan multimedia ya, penerapan multimedia dalam pembelajaran, dalam bekerja, dalam bisnis ya. Ini juga terkait dengan itu ya. Jadi bagaimana misalkan ya di dalam kantornya atau institusinya koneksi internet juga belum ada ya, kita tidak bisa berharap lewat online. Kita harus misalkan berbasis CD, berbasis file yang nanti saling share gitu. Ini seperti itu kurang lebih menganalisa situasi kondisi di sekitar user. Nah, yang selanjutnya adalah task analysis. Task analysis ini sebenarnya task itu tugas, maksudnya yang dalam pengertian tugas yang akan nanti dia lakukan setelah implementasi misalkan multimedia based instructional design diterapkan ya. Maka itu juga melibatkan seberapa knowledge-nya, skill-nya, attitude-nya ya, performanya seperti apa ya, ada relevansinya ya, kemudian dengan pelibatan si user seperti apa, control of learning, jadi sistemnya bisa memberi pilihan-pilihan independensi kepada si pembelajar, learner, mau kapan. Nah, contohnya saat ini, jadi saya sekarang lebih menggunakan yang ini sebenarnya. Jadi dengan online seperti sekarang ini, saya lebih berbeda dengan dosen lain yang selalu mewajibkan online pada saat jam kuliahnya.
Jadi saya mungkin tidak seperti itu, karena supaya yang tadi learn anywhere, anytime, ya, itu bisa tercapai. Jadi yang penting pada minggu itu atau pada hari itu si learner, siswa atau mahasiswa itu belajar gitu. Waktunya mungkin agak fleksibel, ya kan? Justru di situ keunggulannya sebenarnya. Ya memang, nah ini control open learning, di independence, apa dia mau. Tetapi tentu ada target-target. Non-traditional learning situation. Nah, jadi non-tradisional, nggak harus 7:30 kita online bareng. Nah, itu kan tradisional, sama dengan face to face. Hanya ganti caranya. Tapi sebenarnya bisa juga kita memberikan fleksibilitas, ya, seperti itu. Task analisis diagram, artinya di sini ada uraian-uraian, ya, untuk dia misalkan seperti ini, mengerjakan suatu job, ya, ada cuti berapa, ada urutan tugas apa, dia harus punya knowledge, dia harus punya skill, dia harus punya attitude. Ya, contohnya gini, contohnya kita bersihin ini aja deh, bersihin karpet pakai vacuum cleaner, ya, seperti itu. Itu kita kan harus punya knowledge, nggak hanya skill, apa namanya, cara bagaimana mengoperasikan vacuum cleaner, tapi punya knowledge bagaimana kira-kira sebenarnya vacuum cleaner bekerja. Ada mesinnya, ada motornya, ya. Jadi knowledge, kalau dengan knowledge yang ada, pasti dia akan ngecek filternya udah kepasang belum. Kalau nggak kepasang, jangan dinyalain dulu, gitu kan. Itu knowledge. Sehingga skill dia akan mempraktekkan itu. Kemudian attitude itu sikap ketika nggak ada filternya atau filternya belum kering, ya dia cari dulu, akan jadi ada urutan, ada tahapan tertib. Nah, untuk melakukan suatu job itu kan perlu itu. Nah, tahapan apa itu yang namanya task analisis. Semakin rumit pekerjaan, mungkin task analisisnya akan semakin banyak. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya adalah media analisis. Jadi di sini analisa media, ya, ada dua, yaitu instructor led, ya, material intended to be placed by teacher or facilitator, atau ada computer based, any form of deliver involving of komputer. Jadi di sini ya materi-materinya sudah terstruktur gitu, disiapkan oleh instruktur juga. Tapi kalau instruktur lain ya harus tadi ikut apa diskusi bareng pada saat real time. Setengah 8 ya harus setengah 8. Anda buka laptop semua gitu ya. Sementara komputer base semua materi tersusun, nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditampung sehingga nanti dijawab oleh instrukturnya. Itu sedikit perbedaannya seperti itu kurang lebih. Nah, jadi antara instruktur lain dan komputer base kurang lebih seperti itu. Nah, di sini di media analisis juga selain instruktur lain dan komputer base juga harus memperlihatkan juga distant broadcast. Jadi pakai ya broadcast jarak jauh, pakai radio, pakai ya, zaman dulu teleconferencing atau web base sudah tersedia, atau audio tape. Sekarang udah nggak berzaman ya, ini video tape udah ganti dengan CD, performance super system, ya, jadi demo kayak gitu terus dipoto, ya, macam-macam, atau format-formatan lain, ya. Baik, tadi penjelasan dari saya tentang multimedia assessment, ya, dan analisis. Mohon tadi disimak, ya, bila ada yang kurang atau kelewatan Anda bisa putar kembali, ya, karena nanti setelah ini ada beberapa hal yang harus didiskusikan di forum diskusi ataupun dalam bentuk penugasan. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya.